Halo anak-anak kami, hari ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran uang. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang inflasi dan inflasi ini itu sangat berkaitan dengan uang. Kenapa? Karena uang itu adalah alat pembayaran yang sah dan diterima oleh masyarakat secara umum untuk atau sebagai alat pembayaran di dalam masyarakat. Di mana uang ini biasanya memiliki sifat itu tahan lama, lalu tidak mudah rusak. Jika ditukarkan menjadi nominal lebih kecil itu tidak akan mengurangi nilainya. Lalu diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran sah atau yang lainnya. Namun perlu anak-anak kami ketahui bahwa permintaan barang itu berbeda dengan namanya permintaan uang. Kenapa? Karena uang ini memiliki manfaat secara tidak langsung, di mana uang ini akan bermanfaat ketika sudah ditukar dengan barang atau jasa. Baiklah, kita akan mulai materi kita, yaitu tentang permintaan uang. Oke, di sini Ibu sudah tuliskan apa itu permintaan uang dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Kita lihat, permintaan uang adalah jumlah uang yang diperlukan oleh masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Atau dengan istilah yang lain digunakan oleh para ekonom yang menerangkan mengapa individu atau perusahaan memegang uang, bukan memegang aset yang lain. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang ini? Kita tahu bahwa menurut John Maynard Keynes bahwa seorang individu atau perusahaan itu memiliki tiga motif memegang uang, dan motif tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan uang. Nah, di sini ada tiga, yang 1, 2, 3 ini adalah motif yang dikatakan oleh John Maynard Keynes. Nah, yang pertama itu dorongan melakukan transaksi. Seseorang itu memegang uang karena ada alasan untuk melakukan transaksi. Di mana kita tahu bahwa masyarakat kita bahkan di luar negeri, di luar dari negara kita, itu memerlukan uang sebagai alat tukar yang sah di dalam masyarakat. 2, itu dorongan atau motif berjaga-jaga. Kita tahu bahwa kita memang perlu memegang uang itu untuk berjaga-jaga. Kenapa? Kita tidak tahu 5 menit ke depan kehidupan kita seperti apa. Misalnya, mungkin saja kita saat ini sehat, tetapi ya beberapa jam kemudian atau esok lusa sakit. Jadi kita perlu memegang uang untuk berjaga-jaga. Seandainya kita sakit, kita sudah punya uang untuk bisa berobat. 3, motif spekulasi. Ketika pendapatan kita tinggi, ini akan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan transaksi spekulatif. Mana motif spekulasi ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar meskipun selalu disertai dengan resiko. Misalnya kita membeli saham pada saat harganya turun dan kita berharap pada saat kita menjualnya itu berada pada harga yang tinggi. Nah, bagaimana kalau harganya terus-menerus harganya rendah, maka kita akan mengalami kerugian. Contoh lain, misalnya tahun 2020 ini kita membeli tanah, misalnya 1 hektar, kita membelinya dengan harga 1 miliar. Dengan alasan daerah kita membeli tanah tadi, itu kan misalnya lagi dalam proses daerah perkembangan gitu ya, berkembang. Lalu kita berspekulasi bahwa kurang lebih 10 tahun lagi harga tanah di daerah tersebut itu kemungkinan naik. Bisa saja kita hari ini mengeluarkan 1 miliar, 10 tahun lagi harga tanah itu sudah bisa menjadi 5 miliar gitu. Jadi meskipun resikonya besar juga, kadangkala harga 10 tahun ke depan pun belum tentu juga daerah tersebut bisa berkembang gitu ya. Nah, oke, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, tingkat harga. Jika harga barang-barang itu naik,
sudah pasti permintaan akan uang itu semakin tinggi. Kenapa? Harga barang naik, maka membutuhkan banyak uang untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Lalu yang kelima itu tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga itu tinggi, maka orang akan malas untuk melakukan transaksi yang bermotif spekulasi. Kenapa? Karena resikonya juga besar gitu ya. Maka ketika tingkat suku bunga ini naik, maka orang akan lebih berbondong-bondong untuk menabung uang mereka di bank. Kalau tingkat suku bunga ini rendah, ya orang akan lebih suka untuk menyimpan uangnya sendiri. Karena kenapa? Meskipun itu disimpan di bank, tingkat suku bunganya kan tetap rendah gitu. Jadi masyarakat berpikiran lebih bagus saya pegang gitu ya. Lalu yang keenam, ekspektasi atau perkiraan. Ini hampir sama dengan spekulasi tadi. Ya, mungkin saja kita berpikiran beberapa hari lagi misalnya, itu kira-kira harga barang dan jasa khusus untuk sembako itu akan naik. Maka orang akan lebih bagus memegang uangnya gitu, tidak menyimpan ke bank. Karena beberapa hari lagi dia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli barang dan jasa yang sebelumnya harganya normal gitu. Lalu yang terakhir, meningkatnya produksi barang dan jasa. Ketika produksi barang dan jasa itu meningkat, maka penawaran akan barang dan jasa di masyarakat ini kan banyak. Maka harga barang itu murah, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sedikit. Masyarakat itu lebih bagus menabung karena harga-harganya ya tidak terlalu mahal. Jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan uang. Materi kita selanjutnya ini adalah tentang kurva permintaan uang. Di mana dalam kurva permintaan uang, jumlah uang yang diminta sebagai penyimpan nilai kekayaan atau aset tergantung pada tingkat bunga ceteris paribus yang dapat digambarkan dalam fungsi berikut, yaitu QD sama dengan fungsi I. Nah, di mana QD adalah jumlah uang yang diminta sebagai aset dan I adalah tingkat bunga. Itu yang pertama kali yang perlu kamu ketahui. Nah, sekarang di sini Ibu sudah menggambarkan kurva permintaan uang. Di mana garis vertikal ini itu adalah tingkat bunga real. Sedangkan garis horizontal itu adalah kuantitas uang. Sumbu ini menunjukkan jumlah uang yang diminta oleh masyarakat dalam bentuk aset atau dalam bentuk kekayaan. Kurva permintaan uang ini atau garis MD ini memiliki slope negatif dan kurvanya ini bisa mengalami pergeseran ketika adanya perubahan tingkat pendapatan atau kekayaan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa permintaan uang ini kan dipengaruhi oleh tingkat bunga. Namun perlu kamu catat bahwa kuantitas uang real yang diminta dalam hal ini yaitu jumlah uang nominal yang dibagi dengan angka indeks harga atau M/P yang dikenal sebagai GNP deflator. Mengapa demikian? Karena dengan membagi jumlah nominal uang dengan angka indeks harga, maka inflasi sudah dihilangkan. Sedangkan tingkat bunga real ini adalah tingkat bunga setelah penyesuaian tingkat bunga. Nah, hal ini juga dilakukan untuk menghilangkan faktor inflasi. Sekarang Ibu akan menjelaskan pergeseran kurva permintaan uang. Dimana tadi sebelumnya juga situ sudah Ibu jelaskan bahwa yang vertikal ini adalah tingkat bunga real, sedangkan yang horizontal ini adalah kuantitas uang real. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan jika faktor selain dari tingkat bunga berubah, maka kurva permintaan uang itu akan mengalami pergeseran. Jika M1 dapat bergeser ke kanan menjadi M2, ini disebabkan oleh
adanya peningkatan kekayaan masyarakat serta pendapatan dan produk nasional. Nah, jika M1 bergeser ke kiri menjadi M3, ini disebabkan karena adanya penurunan kekayaan masyarakat serta pendapatan dan produk nasional. Perlu kamu ketahui bahwa pengaruh pendapatan nasional dan produk nasional yang paling utama itu terdapat dalam transaction demand atau dalam motif transaksi. Kenapa? Dimana kita kan tahu kalau motif transaksi ini adalah motif memegang uang yang digunakan oleh masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, jika pendapatan mereka itu bertambah, maka pengeluaran mereka juga akan ikut bertambah. Umumnya orang menyimpan uang untuk berjaga-jaga itu bukan karena meningkatnya pendapatan itu sendiri, tetapi ada hal-hal yang lain yang mereka takutkan. Misalnya mereka takut kalau gajinya itu terlambat dibayarkan, atau mereka takut kalau mereka sakit. Nah, begitu juga dengan alasan masyarakat melakukan motif spekulasi itu bukan karena meningkatnya pendapatan mereka itu sendiri, namun karena adanya kesempatan mereka untuk berspekulasi atau mencari keuntungan dalam suatu waktu yang tidak bisa kita tentukan. Misalnya, jadi ketika harga emas itu turun, ya masyarakat itu berbondong-bondong untuk membeli emas gitu, dengan spekulasi bahwa ketika harga emas itu naik, ya mereka bisa menjualnya kembali sehingga di situ terdapat selisih harga, dan itulah yang menjadi keuntungan bagi mereka. Inilah penjelasan kurva permintaan uang. Nah, kita akan membahas tentang teori permintaan uang klasik. Nah, teori yang pertama itu adalah teori kuantitas oleh David Ricardo. Di mana jika jumlah uang yang beredar itu sedikit, maka harga barang itu akan turun, maka nilai uang itu akan naik. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar itu banyak, maka harga barang itu akan naik dan nilai uang akan turun. Nah, hal ini dapat dirumuskan dalam rumus M sama dengan K kali P, di mana M itu adalah money atau uang, K ini adalah konstanta, P ini adalah price atau harga. Kedua, teori kuantitas Irving Fisher, di mana nilai uang itu sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar, lalu kecepatan dari uang beredar, lalu harga, lalu jumlah atau volume barang yang diperdagangkan. Dan hubungan ini dirumuskan dalam rumus M kali V sama dengan V kali T, di mana M ini adalah money, itu adalah uang yang beredar. V itu adalah velocity, yaitu kecepatan uang beredar. V itu adalah price, itu harga. T itu adalah trade atau volume perdagangan. Nah, setelah itu Irving Fisher lebih menyempurnakan lagi rumusnya dengan cara membagi uang itu dalam dua jenis. Yang pertama, M adalah uang kartal, V adalah peredaran uang kartal, M1 itu adalah uang giral, P1 itu adalah peredaran uang giral, sama dengan P kali T. Lalu yang ketiga itu adalah teori persediaan kas menurut Alfred Marshall, di mana teori ini juga dikenal dengan cash balance theory. Alfred Marshall ini menyatakan bahwa di mana jumlah uang yang beredar itu akan dipengaruhi oleh perubahan harga-harga secara umum, di mana perubahan penawaran uang atau jumlah uang yang beredar yang akan menimbulkan perubahan harga-harga yang sama tingkatnya, di mana hubungannya itu dituliskan dalam M sama dengan K kali Y, di mana M ini adalah uang, K itu adalah konstanta, Y itu yield atau pendapatan. Lalu di sini adalah P itu adalah price,
T itu adalah trade, Y itu adalah yield. Sehingga didapatkan M sama dengan K konstanta dikali price dikali pendapatan. Oke, teori ini berasal dari Cambridge, dari Inggris ya nak ya. Sehingga teori ini dikatakan sebagai teori neoklasik. Teori yang kedua yaitu adalah teori preferensi likuiditas, di mana teori ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Nah, di mana John Maynard Keynes ini mengemukakan bahwa adapun motif seseorang untuk menyimpan uang yaitu adalah 3. Yang pertama yaitu motif transaksi. Adapun rumusnya yaitu adalah MT sama dengan K kali Y. MT ini adalah motif transaksi, sama dengan K itu adalah konstanta, lalu Y itu adalah yield atau pendapatan. Di mana motif transaksi ini adalah motif seseorang menyimpan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu yang kedua itu adalah motif berjaga-jaga, di mana seseorang menyimpan uang itu hanya untuk berjaga-jaga, kan kita tidak tahu kehidupan kita seperti apa dalam hitungan jam ke depan. Jadi kita perlu berjaga-jaga. Kenapa? Misal saja kita sekarang ini dalam keadaan sehat, beberapa jam kemudian kita sakit. Jadi kita membutuhkan uang ya untuk berobat. Maka motif berjaga-jaga ini itu bisa dirumuskan dengan M1 itu adalah permintaan uang dengan motif berjaga-jaga. MT itu adalah permintaan uang dengan motif transaksi. MP itu adalah permintaan uang dengan motif berjaga-jaga. Lalu ini adalah fungsi pendapatan. Lalu yang ketiga itu adalah motif spekulasi, di mana sebelumnya Ibu sudah katakan bahwa spekulasi itu digunakan untuk orang menyimpan uangnya itu dengan menginvestasikan uangnya itu kembali ke dalam bentuk hal yang lain, itu dengan harapan bahwa dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Contohnya tadi, ketika harga emas turun, mereka akan membeli emas dengan harapan bahwa ketika harga emas itu akan naik, mereka akan menjualnya kembali, sehingga ada selisih harga, dan itulah yang akan menjadi keuntungan bagi orang yang melakukan motif spekulasi tadi, meskipun ada resiko di baliknya yang sangat besar gitu ya. Oke, di mana motif spekulasi ini kita rumuskan dalam M2 sama dengan fungsi I. M2 itu adalah permintaan uang yang dilandasi oleh motif spekulasi, lalu I itu adalah fungsi bunga atau interest. Dengan demikian materi kita kali ini sudah selesai ya nak ya. Semoga video kali ini berguna bagi anak-anak kami yang belajar secara daring di rumah. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu dan kita bisa kembali lagi belajar secara tatap muka. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, dan jaga kebersihan. Rirang-rirang gumpari, gumpari meruah-ruah. Adi sirang kita gundari, gelas sirang menjua-jua. Sampai jumpa.